ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid As-Saf yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Saudara-saudaraku sekalian, para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba mengkaji tentang satu pembahasan yang penting terkait dengan mendalami makna al-Islam. Kita coba sedikit mendalami dan merenungkan apa sebenarnya hakikat daripada al-Islam. Kita semua mengatakan bahwa kita adalah beragama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam. Huwa sammakumul muslimina min qabl, dan Allah telah menamakan kalian dengan al-Islam sejak dahulu. Agamanya Nabi Nuh alaihi salam adalah Islam. Agamanya Nabi Ibrahim adalah al-Islam. Begitupun agamanya Nabi Yakub, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semua beragama Islam. Islam dalam pengertian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dalam arti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk berserah diri kepada Allah tentunya dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bitauhid. Pasrah kepada Allah itu adalah dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama para nabi satu, walaupun syariatnya berbeda-beda. Agama mereka itu adalah Islam, yang artinya berserah diri, yang artinya pasrah. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Az-Zumar 54. Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu, kembalilah kalian semua, kata Allah, ila rabbikum, kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala.
tentunya dengan memperbanyak taubat. Kita kembali kepada Allah dengan memperbanyak bertaubat, beristighfar. Kemudian Allah berfirman, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diajak untuk kembali kepada Allah. Lalu setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk beristislam. Apa itu istislam? Pasrah, berserah diri, ataupun tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama, jamaah sekalian, hakikatul istislam, hakikat pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hakikat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ta'zimu amrillahi ta'ala, yaitu saat kita mau mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang, bapak dan ibu sekalian, tidak dianggap pasrah, tidak dianggap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka mau mengagungkan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia berserah diri kepada Allah, dia pasrah kepada Allah, tetapi dia tidak mau ta'zim. Apa itu ta'zim? Dia tidak mau mengagungkan, dia tidak mau memuliakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya pengakuannya tidak benar. Jadi berserah diri itu bentuknya apa? Ta'zim, mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku beragama Islam, kita mengaku berserah diri dan pasrah kepada Allah, maka pembuktiannya adalah dalam bentuk ta'zim, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hal ini Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 30 dan Al-Hajj 32, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian kata Allah, karena barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah. Apa itu syiar agama Allah, Pak? Banyak ya syiar agama Allah. Masjid adalah syiar agama Allah. Perintah-perintahnya adalah syiar agama Allah. Larangan-larangannya adalah syiar agama Allah. Al-Quran adalah syiar agama Allah. Menjalankan sunnah adalah syiar agama Allah. Berhijab adalah syiar agama Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sungguh itu adalah taqwal qulub. Apa artinya taqwal qulub? Ketakwaan yang berada di dalam hati. Jadi bukti berserah diri kepada Allah itu dalam bentuk apa? Ta'zim. Artinya ketika dia mendengar firman Allah dan firman dan sabda Nabi, dia senantiasa berusaha untuk apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Oleh karenanya di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tepatnya di surat An-Nur ayat 51-52 Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan kepada Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi segala permasalahan mereka, kecuali mereka berkata sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na?
kami telah mendengar dan kami siap melaksanakan. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang muflih. Apa muflih Bapak-bapak sekalian? Falah, apa falah? Beruntung. Muflih orang yang beruntung. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan, yaitu mengucapkan sami'na wa ata'na, sebagai kunci keberuntungan. Artinya kalau kita ingin beruntung dalam kehidupan dunia, berusahalah untuk tunduk dan pasrah kepada semua ketentuan Allah. Bagaimana bentuknya? Dalam bentuk mengagungkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan itu apa, Pak? Tidak melangkahi. Tidak melangkahi. Apa kata Allah di awal surat Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Likulli malikin hima. Setiap raja itu memiliki pagar, memiliki batas. Setiap raja memiliki batas, memiliki pagar. Jangan sampai kita melewati pagar tersebut. Pagar Allah apa, Pak? Perintah dan larangannya. Pagar Allah itu halal dan haram. Kalau kita berani melewatinya, kalau kita berani melangkahinya, kalau kita berani melampauinya, maka kita telah keluar dari jalur keberuntungan. Tentunya menuju jalur apa, Pak? Jalur kerugian, jalur kecelakaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, surat An-Nur 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Maka barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, barang siapa yang selalu memunculkan rasa takut kepada Allah, barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, maka merekalah orang-orang yang faiz. Apa itu faiz? Menang, ya. Faiz itu artinya orang-orang yang menang. Jadi kemenangan yang hakiki yang diraih oleh seorang hamba adalah ketika dia berhasil tunduk kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak melihat apakah perintah itu kecil atau besar. Jadi kalau Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, tidak lagi dilihat apa? Kecil ataupun besar. Semuanya besar selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada hal yang cukup ironi, sebagian kaum muslimin salah dalam menempatkan istilah. Mereka gunakan istilah sunnah untuk meninggalkan, dan mereka gunakan istilah makruh untuk mengerjakan. Ini sering saya sampaikan, ya. Menggunakan istilah sunnah untuk apa? Meninggalkan. Kenapa Anda tidak salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah? Maka mereka berkata apa? Itu kan sunnah. Harusnya itu kan sunnah alasan untuk mengerjakan, bukan alasan untuk meninggalkan. Tetapi di waktu yang sama ketika mereka melakukan sesuatu yang kurang baik, lalu kita katakan, kenapa Anda melakukan itu? Ini kan makruh. Ini kan hanya makruh. Harusnya sunnah itu adalah alasan mengerjakan, dan makruh itu alasan meninggalkan. Hanya saja terkadang merasa apa? Ini kan masalah yang kecil. Padahal makruh itu sesuatu yang apa? Yang dibenci. Oleh karenanya para ulama mendefinisikan makruh sesuatu yang kalau ditinggalkan karena Allah berpahala. Itu makruh, Pak. Sesuatu yang kalau ditinggalkan karena Allah apa? Berpahala, dan kalau dikerjakan tidak berdosa. Adapun sunnah definisinya apa, Pak?
sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala dan kalau tidak dikerjakan merugi. Sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan adalah merugi, ya. Sangat rugi ketika seorang muslim tidak melaksanakan misalnya salat sunnah rawatib, padahal Nabi berkata 12 rakaat yang dengannya dibangunkan untuk kalian apa? Istana di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur 2 kali salam, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Disebutkan oleh para ulama, kalaupun kita tidak bisa 12 rakaat, minimal 10 rakaat. Hadis Ibnu Umar, yaitu tinggal dikurangi sebelum zuhurnya 2. Ya, sebelum zuhurnya 2, jadi total 10 rakaat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat daripada Islam apa tadi? Berserah diri. Dan hakikat berserah diri adalah apa tadi? Ta'zim, yaitu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas seorang muslim apabila dia telah mendengar Allah berfirman, Rasul bersabda, dia mencari pilihan yang lain. Tidak pantas seorang muslim apabila dia telah mendengar Allah berfirman, Rasul bersabda, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Terkait dengan hal ini Allah berfirman, surat Al-Ahzab ayat 26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah berfirman, tidak pantas bagi laki-laki yang merasa dirinya beriman dan bagi perempuan yang merasa dirinya beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu aturan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketentuan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka malah memilih aturan yang lain, mereka malah memilih ketentuan yang lain. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka sungguh mereka orang-orang yang merugi. Merugi, Pak. Karena kita tidak mau diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat tingkatan agama. Tingkatan agama ada berapa, Pak? Ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Islam itu saat kita mau menjalankan semua ketentuan Allah. Iman itu saat hati kita lapang menjalankan perintah Allah. Dan ihsan itu saat kita tunduk setunduk-tunduknya kepada ketentuan Allah. Itu tingkatan agama, maratibuddin dalam bahasa para ulama. Tingkatan pertama apa, Pak? Kapan seorang dikatakan muslim? Ketika dia mau menjalankan perintah Allah. Kapan dia dikatakan mukmin? Saat hatinya lapang menjalankan perintah Allah. Kapan dia disebut ihsan? Ketika dia tunduk setunduk-tunduknya kepada perintah Allah. Itu ada di Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, Fala wa rabbika la. Ada 3. Fala apa artinya fala? Maka tidak. Maka tidak. Wa rabbika, demi Tuhanmu ya Muhammad. La, tidak. 3 kali. Fala, tidak. Wa rabbika, maka demi Tuhanmu ya Rasulullah. La, tidak. Tidak apa ya Allah? Apa? Maksudnya apa? La yu'minuna. Mereka itu yang mengaku beriman sebenarnya belum beriman.
Mereka itu yang mengaku beriman sebenarnya belum beriman. Kenapa? Hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim. Umatmu itu ya Muhammad, yang mengaku mengikutimu, mengaku beriman kepadamu, mengaku sebagai orang yang Islam, yang memiliki makna pasrah, tunduk dan berserah diri, mereka sebenarnya tidak benar-benar beriman. Lalu kapan mereka dianggap beriman? Hatta, sehingga yuhakkimuka, engkau ya Muhammad dijadikan hakim, fima syajara bainahum, di dalam menyelesaikan semua permasalahan, pertikaian, masalah yang terjadi di antara mereka. Ini martabat apa namanya ini? Martabat Islam. Jadi kita bisa meraih status Islam dengan apa Pak? Dengan mau menjadikan Nabi sebagai apa? Hakim. Apa itu hakim? Pemutus segala permasalahan, segala persengketaan, segala perselisihan yang kita hadapi. Kemudian, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan kesempitan di hati mereka menerima semua ketentuanmu ya Rasulullah. Hatinya lapang menjalankan perintah Allah. Itu derajat apa Pak? Kalau sudah hati, kalau tadi kan badan mau tunduk, itu namanya Islam. Tapi kalau hati yang mau tunduk, itu berarti apa? Levelnya lebih tinggi. Level iman. Kalau badan kan Islam. Level fisik itu Islam. Level yang lebih tinggi keyakinan itu namanya iman. Dan ada puncak dari pencapaian seorang muslim, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kembali lagi ke pembahasan yang pertama, hakikat daripada Islam adalah apa? Kepasrahan, ketundukan, ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak ya? Jadi tingkatan agama ada berapa? 3. 1, menjalankan dengan badan. Badan kita tunduk kepada ketentuan Allah. Lalu yang kedua, meyakini dengan hati, menerima dengan hati. Itu kita sebut dengan masalah i'tiqadiyat. Apa i'tiqadiyat? Keyakinan. Kalau gampangnya, ada rukun Islam, yaitu kaitan dengan badan semua ya. Salat badan ya, zakat badan, apalagi puasa juga badan, haji juga itu amalan fisik, itu Islam Pak. Ketika kita mau menjalankan semua ketentuan dan syariat, di titik itu kita sudah sampai pada derajat Islam. Kalau kita ingin naik ke level iman, maka kita harus apa Pak? Memperbaiki keyakinan. Apa itu iman? Iman kepada Allah, malaikat, apalagi kitab, Rasul, hari kiamat, dan apa? Qada dan qadar. Oleh karenanya Allah berfirman di Al-Quran, qalatil a'rabu apa? Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab yang berkata, Arab Baduy, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin, akan tetapi apa? Qulu aslamna, katakan kami sudah Islam. Kalau iman kayaknya belum. Karena iman itu kaitan dengan apa? Dengan keyakinan. Dan puncaknya apa Pak? Puncak pencapaian seorang muslim apa? Ma'rifat atau hakikat? Ihsan. Puncak pencapaian seorang muslim bukan ma'rifat, bukan hakikat, tapi apa? Ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Saat engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihatnya.
wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, atau engkau merasa dilihat oleh Allah ketika engkau sedang melaksanakan ibadah. Itu puncaknya. Ya, makrifat itu jalannya. Makrifat itu jalan menuju menuju iman, menuju ihsan dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat adanya penyimpangan, banyak manusia yang mengaku dirinya Islam, yang artinya dia pasrah kepada Allah, tetapi pada kenyataannya dia menyimpang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa faktor terbesarnya adalah hawa nafsu. Apa Pak? Faktor terbesar yang memalingkan manusia dari jalan Allah adalah apa? Hawa nafsu. Walaupun faktornya banyak ya, ada faktor tidak tahu, tetapi faktor yang paling dominan adalah apa? Hawa nafsu. Terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang kelima, Allah katakan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya Rasulullah, kata siapa? Kata Allah, ya Rasulullah, fa in lam yastajibu lak, kalau mereka tidak mau menjawab seruanmu, kalau mereka tidak mau mengikuti ajaranmu ya Rasulullah, fa'lam, kamu harus tahu, kamu harus tahu ya Rasulullah, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka, hanyalah mengikuti hawa nafsu. Jadi kebanyakan manusia tersesat gara-gara apa Pak? Hawa nafsu. Ada zalim, ada jahil, betul ya? Ada zalim, ada jahil. Apa bedanya zalim dengan jahil? Zalim. Lawannya zalim apa pernah kita bahas di pertemuan yang lalu? Lawannya zalim adil. Kalau lawannya jahil ilmu. Mana yang lebih berat? Zalim atau jahil? Zalim apa zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim ya. Artinya dia tahu tempat yang seharusnya, tetapi dia tidak menempatkannya pada tempat yang seharusnya. Itu kita sebut dengan apa? Zalim. Kalau jahil apa Pak? Jahil yang tidak tahu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, orang-orang yang jahil itu apa? Orang-orang yang dhalin. Tapi kalau orang-orang yang zalim itu orang-orang yang magdub. Apa? Magdub. Mana yang lebih parah? Dhalin atau magdub? Dhalin atau ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jangan kau tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang magdub. Apa itu magdub? Orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Di antara mereka adalah siapa? Yahudi. Tapi jangan juga engkau tunjukkan kami kepada jalan orang-orang yang dhalin. Apa itu dhalin? Orang yang beramal tapi tidak berilmu, beramal tapi tidak berilmu. Mana yang lebih sulit diobati? Zalim atau dhalin? Magdub atau dhalin? Mana yang lebih mudah diobati? Dhalin ya. Kalau dhalin lebih mudah Pak, karena mereka itu bisa kita katakan mengalami kondisi kekosongan ilmu. Berarti obatnya tinggal apa Pak? Ya, kasih ilmu. Karena mereka mengalami kondisi kekosongan ilmu, ya dikasih ilmu, selesai. Seperti di Eropa sana, ya para dai itu para dai Islam di Eropa panen orang-orang yang mau memasuki agama Islam, banyak luar biasa. Karena mereka terkenal orang-orang Eropa, orang-orang yang sangat
rasional, cara berpikirnya dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah. Tapi kalau orang Yahudi, Pak, apa kata Allah dalam Al-Quran? La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Kalian akan dapatkan kelompok manusia yang paling hebat, paling luar biasa permusuhannya kepada orang Islam. Siapa? Yahudi dan musyrik, orang-orang musyrik. Dan kalian akan dapatkan kelompok yang paling dekat posisinya dengan orang Islam, orang-orang yang mengatakan inna nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi Nasrani posisinya lebih dekat kepada apa? Kepada Islam dibandingkan apa? Orang-orang Yahudi. Karena mungkin faktornya kalau Nasrani cenderung apa Pak? Dominannya adalah apa? Ketidaktahuan, kejahilan. Tapi kalau Yahudi banyak di antara mereka yang apa? Yang berilmu, yang memahami hakikat. Ya, seperti saya pernah lihat itu ceramah seorang ustadz, Masya Allah, Hafizahullah, beliau ketua apa? Mu'allab Center di Sunda Kelapa kalau nggak salah, Ustadz Kaimana atau siapa namanya. Beliau bercerita pengalaman beliau sekolah di apa? Di negara Israel namanya ya, di Israel lah. Ya, negara Zionis Israel. Beliau bercerita, itu videonya viral, saya lihat beliau berbincang dengan rabi ya, kalau orang-orang Yahudi itu rabi. Beliau tanya tentang apakah Al-Quran ini berasal dari Allah? Maka rabi itu berkata, iya, itu dari Allah. Lalu kenapa tidak diikuti? Itu khusus untuk bangsa Arab. Lalu ditanya Nabi Muhammad, apakah dia seorang nabi? Betul, dia seorang nabi. Lalu kenapa kalian tidak ikuti? Nah, itu khusus untuk bangsa Arab. Artinya orang Yahudi paham. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi kalau orang-orang Nasara, ghalabahumul jahal. Ya, mereka mayoritasnya kondisinya adalah kondisi tidak berilmu, tapi senang ibadah. Tidak berilmu tapi senang ibadah. Tapi kalau Yahudi banyak ilmu tapi mereka membangkang dan menyembunyikan kebenaran karena sombong. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikutimu ya Rasulullah, fa'lam, ketahuilah olehmu, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu hanyalah para pengikut hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawah. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, Pak. Oleh karenanya para ulama menjelaskan berhala itu tidak harus berbentuk patung. Berhalanya Firaun apa, Pak? Kekuasaan. Berhalanya Haman, menterinya Firaun, jabatan. Berhalanya Qarun, harta. Berhalanya kaum Lut, syahwat. Ya. Jadi berhala itu tidak harus berbentuk apa? Berbentuk patung, berbentuk benda. Ya, setiap segala sesuatu yang memalingkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lebih dicintai, dalam bentuk lebih ditaati, diagungkan, dihormati, melampaui pengagungan, penghormatan, ketaatannya kepada Allah, itu kita sebut dengan berhala. Kullu ma yatajawazul had. Segala sesuatu yang melampaui batasnya itu disebut sebagai berhala. Ya. Dan kebanyakan manusia yang menyimpang adalah gara-gara apa? Hawa nafsunya. Apa kata Allah dalam surat Al-Jasiyah? Allah katakan, afara'aita man ittakhaza
ilahahu hawa. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan apa? Hawa nafsu sebagai Tuhan. Kalau hawa nafsu sudah menjadi Tuhan, adallahullahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka walaupun mereka berada di atas ilmu. Apa Pak? Adallahullahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka walaupun mereka sudah berada di atas ilmu. Maka yang susah itu mengobati yang seperti itu Pak ya, yang berilmu kemudian menyimpang. Ya, berilmu kemudian menyimpang. Oleh karenanya di banyak ayat Al-Quran, salah satunya surat An-Nur ayat 63, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam setiap penyimpangan. Artinya orang-orang yang berpaling dari jalan Nabi itu diancam oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya apa itu Pak? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaknya takut, hendaknya waspada orang-orang yang biasa menyelisihi perintah Allah, biasa menyelisihi perintah Rasul, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Maksudnya apa Pak? Kalau seseorang biasa menyelisihi Allah dan Rasulnya, pasti terkena fitnah. Imam Ahmad berkata fitnah maksudnya syirik. Apa kaitannya? Menyelisihi perintah Allah kok divonis syirik? Iya, kata Imam Ahmad, ketika Anda biasa menyelisihi perintah Allah, barangkali muncul penyakit di dalam hati Anda, bahwa Anda merasa pilihan hidup Anda, aturan yang Anda kerjakan itu lebih baik daripada syariat Allah, lebih baik dari ketentuan Nabi. Maka itulah fitnah yang paling besar yang dialami orang-orang yang biasa menyelisihi perintah Allah, merasa bahwa aturan yang dia pilih, perbuatan yang dia kerjakan lebih baik daripada ketentuan Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain surat An-Nisa 115 Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula", dan barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mau mengikuti jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka dalam kesesatan, wa nuslihi jahannam, dan kami kembalikan mereka kepada jahannam. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah mengetahui hukum, sudah mengetahui halal dan haram, hati-hati. Allah berfirman apa tadi? Wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di, setelah tabayyana jelas, lahul huda, baginya petunjuk, wa yattabi, dan dia cenderung mengikuti ghaira sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, ya, kami berpaling dari mereka dikarenakan mereka berpaling, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, kami kembalikan mereka kepada jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya banyak contoh-contoh dari ulama salaf. Ulama salaf apa artinya Pak? Ulama-ulama terdahulu ya, bagaimana mereka mengagungkan apa? Nusus. Ta'zim an-nusus. Ta'zim itu artinya bagaimana mereka mengagungkan nas-nas, ya, mengagungkan ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Tapi karena waktu yang terbatas, kita tidak bacakan. InsyaAllah di kesempatan yang lain coba kita bacakan contoh-contoh nyata bagaimana dahulu para ulama salaf mereka sangatlah mengagungkan apa? Nas atau nusus. Ya, Ibnu Umar pernah berkata seperti ini, aku mendengar Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian larang para wanita untuk mendatangi rumah-rumah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang laki-laki yang bernama Bilal ibnu Abdillah berkata, demi Allah kami akan melarang istri kami dari masjid. Maka ketika mendengar ucapan itu, Ibnu Umar marah dan mencela laki-laki itu dengan celaan yang begitu luar biasa. Aku katakan, Rasul melarang kalian untuk melarang para wanita, lalu kalian menjawab kalian akan melarangnya. Dicela dengan celaan yang luar biasa. Dalam riwayat dikatakan Ibnu Abbas berkata, hampir saja bebatuan itu turun jatuh dari bumi, jatuh dari langit menimpa kalian. Hampir saja bebatuan jatuh dari mana? Dari langit menimpa kalian. Aqulu qala Allah wa qala Rasul, yaitu saat aku berkata Allah berfirman, Rasul bersabda, lalu kalian berkata wa kaifa bi Abi Bakrin wa Umar, lalu bagaimana pendapat Abu Bakar dan itu gambaran-gambaran bagaimana dahulu para ulama salaf sangat mengagungkan apa? Qala Allah wa qala Rasul. Kisah yang sangat terkenal, kisah Ibnu Umar. Beliau baru saja istirahat di satu tempat, kemudian melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba beliau kembali istirahat lalu duduk. Para sahabatnya berkata, ya Ibnu Umar, kenapa engkau istirahat lagi? Kan tadi baru istirahat. Kenapa harus istirahat lagi di tempat ini? Maka Ibnu Umar berkata, aku teringat bahwa aku pernah melakukan perjalanan bersama Nabi, lalu beliau beristirahat di tempat ini, karenanya aku kembali beristirahat di tempat ini. Ta'zim. Ya, bagaimana ta'zim, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin itu bukan wajib, bukan sunnah, ya, tetapi ketika kita mengikutinya sebagai bentuk mencintai Nabi Muhammad SAW, tentunya di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Aku di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Silahkan Bapak. Baik. Baik, silakan. Atau langsung saja Bapak, silakan. Maghdub dan dhalin. Zalim, jahil. Memperhatikan ya, makasih Pak, bahwa orang Kristen pun itu tahu gitu loh, sama orang Yahudi tahu, dia tahu banget, karena kan apalagi sekarang ilmu pengetahuan bukan hanya dari buku saja tapi dari macam-macam. Betul. Nah itu Ustadz, jadi buruk mana nih antara doli, kan kalau saya tangkap tadi burukan makdub, tapi kalau saya lihat ini kategori ini udah dilakukan juga oleh Nasrani kalau saya melihat. Nah, itu satu Ustadz ya, satu. Dua itu mungkin saya hanya berkeluh kesah saja bahwa misalnya ada, atau mungkin itu aja yang saya
tanyakan. Barakallahu Terima Bapak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Jadi ketika para ulama mengatakan Yahudi itu maghdub, dhalin itu Nasara, itu mereka tidak menjadikan maghdub Yahudi sebagai sinonim dari maghdub, tidak. Jadi tidak mengatakan maghdub itu pasti Yahudi, tidak. Dhalin itu pasti Nasara, tidak. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ketika menafsirkan al-maghdub, orang-orang yang dibenci, dimurkai, min haula al-yahud. Beliau berkata di antara mereka adalah Yahud. Di antara mereka adalah Yahudi. Dan orang-orang yang sesat di antara mereka adalah Nasrani. Kalau ada muncul pertanyaan, apakah mungkin ada di antara Nasrani yang maghdub? Artinya mereka berilmu lalu menyembunyikan kebenaran, sangat mungkin. Khususnya para ulama mereka. Tapi kita menghukumi sesuatu dalam ukuran yang dominan. Dominan di dalam agama Nasrani itu dhalin. Tapi dalam agama Yahudi itu maghdub. Dan kita lihat memang kalau kita lihat di TV-TV itu bagaimana orang Yahudi itu lebih memiliki perhatian besar terhadap apa-apa teks-teks agama mereka. Ya, maka dikatakan mereka itu disebut Yahudi. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan li'annahum yatahawwadu inda ibadatihim. Karena mereka itu selalu menggerak-gerakkan kepala ketika mereka beribadah. Artinya mereka baca kitab. Rajin baca kitab mereka. Orang-orang Yahudi, anak-anak mereka sejak masih kecil itu dididik dengan ideologi Yahudi, dengan ideologi kitab mereka lah ya. Entah itu kitab namanya Perjanjian Lama atau kitab Talmud atau apa macam-macam. Itu doktrinnya begitu luar biasa. Berbeda dengan orang-orang Nasara. Kalaupun mereka punya fanatisme kepada agama mereka, lebih kepada yang sifatnya syiar. Syiar itu momentum. Kapan mereka merasa diri mereka Nasrani? Tanggal 25. Di Eropa begitu, Pak. Di Eropa itu mereka merasa diri mereka Nasrani kapan? Tanggal 25 Desember atau hari Paskah atau yang lain. Selebihnya cenderung ateis. Selebihnya cenderung enggak percaya Tuhan. Sepi sekali tempat-tempat ibadah. Hanya diisi oleh kakek nenek yang memang jamaah tetap sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau Yahudi tidak. Ya, komitmen mereka beragama kuat. Apakah sekularisme dalam Yahudi kuat? Muncul arus sekularisme. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang berusaha komitmen dengan agama. Sempat viral saya lihat. Walaupun viral dalam pengertian rame di Arab, ditayangkan oleh Al Jazeera. Itu ada orang Yahudi, seorang rabi, seorang ulama mereka yang menemui seorang pemuda di toko handphone, lalu dia pukul, lalu dia cela gara-gara pemuda itu membeli apa? Membeli handphone seperti ini. Handphone Android atau apa? Itu dimarahi, ini bertentangan dengan agama dan lain sebagainya. Jadi komitmen mereka mendalami kitab mereka, mengilmui, memahami kandungan kitab mereka besar sekali. Berbeda dengan orang-orang Nasrani yang mereka disatukan oleh momentum-momentum tertentu, momentum hari raya, ya, dan lain sebagainya. Dan bukti kebodohan, mohon maaf, mereka sangat mendukung orang-orang Yahudi. Di waktu di mana mereka meyakini Yahudilah yang membunuh siapa? Iya, ini kan kebingungan yang luar biasa. Mereka menjadi sponsor terbesar tegaknya negara Zionis. Di waktu mereka meyakini bahwa merekalah yang membunuh siapa? Ini kan nggak bisa kita dapatkan logikanya nggak nyambung. Tapi begitulah, Pak. Apakah ada umat Nasrani yang pintar-pintar? Iya, Pak. Banyak. Ya, ada seorang ustadz itu yang bercerita, katanya dia pernah sekolah di mana? Ustadz dari Surabaya, saya lupa siapa namanya. Beliau pernah sekolah di Vatikan dan sampai
pintar orangnya. Saya pernah dengar ceramah beliau. Beliau ceritakan bahwa di sana pun sama, ya, banyak kebenaran-kebenaran yang disembunyikan. Banyak kebenaran yang disembunyikan. Ya, faktornya biasanya hawa nafsu, Pak. Ya, memakan harta manusia tanpa hak, takut kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Baik. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Baik, sudah syuruk belum, Pak? Kalau syuruk sudah ya. Baik, saya rasa ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم